kita lanjutkan ya. Waalaikumsalam, Pak. Pertemuan kali ini berkaitan dengan topik accounting theory, yaitu seminar teori akuntansi yang namanya General Price Level Accounting. Ya, orang bilang, ya kan, bahwasanya inilah laporan keuangan tingkat harga umum. Ya, kenapa dalam hal ini ada laporan keuangan tingkat harga umum? Ya, karena laporan keuangan yang disusun ya pada saat atau metode laporan keuangan yang disusun pada saat itu, pada saat yang lalu, gitu ya, itu menganut metode historis, gitu ya. Jadi dalam menganut metode historis tersebut itu ada kelebihan dan ada kekurangannya, gitu ya. Kelebihannya di mana? Ya kelebihannya ya kita tidak mengetahui, gitu kan, berapa faktor inflasi, ya kan, berapa faktor kurs ya mata uang asing, berapa faktor pertumbuhan ekonomi ya yang terkandung dalam penyajian laporan keuangan. Nah, makanya dalam hal ini investor itu ada yang dalam hal ini menginginkan ya laporan keuangan tersebut disajikan dengan penyajiannya yang mempertimbangkan dengan faktor inflasi yang namanya General Price Level Adjusted Accounting. Nah, jadi dalam hal ini penyusunan laporan keuangan yang disesuaikan ya dengan kondisi inflasi. Ya, jadi terkait dengan general purchasing power ya, bahwasanya di sini dalam satuan moneter dari barang dan jasa gitu ya, itu bisa ditukarkan ya. Dan harga pertukaran dari barang dan jasa itu juga terkadang mengalami penurunan. Nah, itulah kalau harga barang dan jasa yang mengalami penurunan itu disebut dengan deflasi. Kebalikannya inflasi. Kalau inflasi apa? Kecenderungan harga-harga barang naik dibanding dengan mata uang. Gitu. Artinya inflasi itu uang nggak ada, uang lagi tingginya, gitu ya. Nah, maka dalam hal ini dengan metode general purchasing power mempertimbangkan hal itu, ya nilai uang, nilai apa ya inflasi, dan nilai deflasi. Nah, jadi kalau misalkan laporan keuangan disusun dengan menggunakan variabel itu gimana dampaknya? Repot sekali gitu kan akuntan ya kan, repot sekali. Ya bagaimana mau kita susun inflasi di Siantar berapa? Inflasi di Siantar dengan inflasi di di Sibolga berbeda ya kan. Nah, jadi kalau perusahaannya ada di seluruh Indonesia, lantas disesuaikan pada inflasi masing-masing daerahnya, gimana repotnya ya kerja akuntan itu. Nah, sekarang bagi si pemegang saham gitu kan, apakah dia bisa mengandalkan gitu kan informasi yang terkait dengan tingkat harga umum itu dengan laporan keuangan historis begitu saja. Nah, jadi ada beberapa riset-riset yang menunjukkan hasil konsistennya, uji bedanya, itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Gitu ya. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara laporan keuangan tingkat harga umum dengan laporan keuangan historis. Ya, artinya kalau kita mau beli saham, nggak perlulah meminta pada perusahaan laporan keuangan yang sudah disesuaikan dengan tingkat harga umum. Cukup laporan keuangan historis. Gitu ya. Ya karena apa? Dari sisi pengambilan keputusan atas hasil risetnya itu tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Nah, jadi di sini bahwasanya prinsip akuntansi historis tidak diakui ya, tidak diakui atau juga tidak mengakui atas yang terjadi perubahan nilai uang dan neraca yang disajikan terutama pada nilai aset dan juga nilai liabilitasnya berbeda ya, berbeda periode yang ditampilkan dan tidak menunjukkan ya harga beli yang sesungguhnya. Itu masalahnya dari laporan keuangan historis itu gitu ya. Dan laporan keuangan tingkat harga umum inilah solusinya ya, mengkoreksi ya dari situasi tersebut gitu ya. Jadi dalam mengkoreksinya maka dalam hal itu yang namanya laporan keuangan historis itu harus disajikan lagi ya, disajikan dengan nilai inflasi, maka dikatakanlah laporan keuangan tingkat harga umum. Nah, perubahan itu menggunakan indeks namanya. Ya, perubahan itu menggunakan indeks yang disebut dengan index number dan juga price index. Nah, itu ya. Jadi price ini mengindikasikan pengukuran harga itu yang merefleksikan dari harga belinya, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan laporan keuangan tingkat harga umum itu banyak model ya. Ada model chamber. Nah, jadi model chamber itu adalah model moneter yang mendefinisikan dari suatu jumlah yang tetap ya dari nilai dolar yang tertuang di dalam laporan harga umum. Nah, jadi di situ ada M0 ya,
net monetary item, N0 ya, non monetary item. Jadi item yang moneter dengan item yang bukan moneter itu menghasilkan yang namanya selisih. Jadi selisih itulah yang disebut dengan chamber model, gitu ya. Jadi chamber model tersebut itu menunjukkan ya perubahannya. Jadi perubahannya yang disebut dengan tingkat harga umum. Nah, jadi model perubahannya bagaimana? M0 dikali 1 tambah P ditambah N0 ditambah dikali 1 tambah P sama dengan R0 1 tambah P ya. Nah, itu. Dan chamber model itu ya yang sifatnya yang bagaimana ya memodifikasi ya dari laporan keuangan historis dengan model chamber. Nah, jadi mahasiswa kalau misalkan menyusun tesis gitu kan, mau menerapkan chamber model ini bagus juga ya. Kalau ada yang mau, ya ambil aja misalkan sektor mana yang dalam hal ini pada perusahaan go public yang rentan gitu ya, yang dampak harga inflasi itu berpengaruh besar terhadap perusahaannya. Misalnya perusahaan apa yang dampak inflasinya begitu besar sama mereka? Kira-kira perusahaan apa itu? Makanan minuman. Makanan minuman inflasi nggak terlalu pengaruh dia kan. Lagi inflasi ya nggak masalah. Tapi kalau perusahaan dagang ya perusahaan dagang itu kan berpengaruh ya terhadap inflasi. Dia dampaknya kalau menggunakan metode FIFO ya kan dengan metode rata-rata, nah itu kan berbeda harga pokoknya kan. Ya artinya apa? Kalau harga barang naik maka metode first in first out gitu kan, untungnya lebih besar ya dengan metode perusahaan dagang yang pakai metode FIFO dibanding dengan metode rata-rata. Nah, artinya apa? Inflasi itu berpengaruh. Nah, jadi kalau ada yang mau menerapkan model chamber ini di emiten perusahaan dagang, ya silakan ya. Ada yang berminat, silakan dikembangkan ya. Dan juga general price level di sini itu menghasilkan apa yang disebut dengan gain or loss. Nah, kenapa bisa menghasilkan gain or loss? Ya, disebabkan dari berubahnya dari daya beli tadi, gitu ya. Berubahnya dari daya beli. Jadi pada saat harganya turun, untung, ya kan? Pada saat harganya naik, rugi, gitu kan? Nah, itulah namanya gain or loss, gitu ya. Dan perhitungan dari gain or loss tersebut dikalkulasikan ya sebagai pengelompokannya sebagai aset moneter. Ada juga pengelompokannya yang merupakan aset non moneter, gitu ya. Nah, inilah dia bagaimana pengkalkulasian keuntungan dan kelebihan ya. Jadi di sini yang sebelum disesuaikan harga yang item non moneter 10.000 udah disesuaikan, udah masuk faktor inflasi jadinya 15.000 gitu ya. Yang harga sebelumnya kalau laporan keuangan historis harganya 20.000 disajikan di laporan keuangan 24.000. Kenapa? Karena faktor inflasi sudah dihitung. Sehingga total apanya? Total gain-nya sebesar 6.000. Nah, di sini ya. Jadi dari step 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi menunjukkan ada peningkatan ya sebesar 6.000 ya dari hitungan ini. Lalu dalam item non moneter ya, non moneter item itu apa saja ya formulanya? Ya formulanya adalah current year index ya dibagi ya indeks when non moneter with yang indeks aset non moneter yang diperoleh. Nah, dibagikan ya. Nah, itu. Dan model shareholder ya. Jadi disajikan ya berdasarkan pada current year index dibagi indeks when capital invested. Ya. Kemudian laba ditahan. Jadi laba ditahan di sini tidak disesuaikan. Ya, tidak disesuaikan. Karena apa? Karena laba ditahan ini adalah representasi dari laba bersih, ya kan? Laba bersih setelah akumulasi dividen dalam satu periode. Dan laporan keuangan tingkat harga umum ini itu berbeda ya. Berbeda dengan yang namanya current value, ya, current value accounting. Jadi akuntansi nilai sekarang yang dalam hal ini meningkat
Yang disebabkan karena apa? Meningkatnya harga aset-aset yang non moneter. Jadi item itu disebut dengan item keuntungan ya, gain. Sedangkan dengan pendekatan general price level accounting, maka penyesuaian atas historical cost itu disajikan secara sederhana dengan menampilkan item-item non moneter ya, dan menunjukkan daya beli atau juga menunjukkan keuntungan atau juga pengakuan atas kerugian ya. Nah itu ya. Nah item yang moneter itu didefinisikan berupa oleh lembaga akuntansi ya berupa adalah uang ya, artinya kas dan bank. Nah kalau dan kas dan bank itu adalah item moneter. Ya kalau yang di luar kas dan bank ya berarti aset non moneter. Nah itu pengertian moneter item dan non monetary item gitu ya. Dan kemudian kita lihat di sini ada lagi formula ya, formula dalam hal ini menyajikan ya beberapa simbol yang disebut dengan Lespeyres formula. Nah, jadi Lespeyres formula ini mengasumsikan indeks harga, di mana indeks harga itu berdasarkan pada harga rata-rata tertimbang, ya, weighted, dalam satu periode harga yang dibagikan secara tertimbang dari harga awalnya. Nah, jadi perubahannya disebut dengan indeks Lespeyres. Nah, jadi indeks Lespeyres itu berupa berupa delta ya atas perubahan harga. Jadi SPNQ 0 ya, SP 0 Q 0 ya. Jadi dari suatu kuantiti dari harga tertentu ya perkaliannya. Nah, jadi berapa kenaikan atau juga berapa penurunan disebut dengan Lespeyres formula. Atau juga bisa dengan PC formula. Ini kalau kita mau telusuri di jurnal ya banyak ya. Tinggal kalau mau rajin ya cari paper ya terkait dengan penerapan De Pasti formula ini. Nah, De Pasti formula mengasumsikan indeks harga berdasarkan pada rata-rata tertimbang dalam satu periode yang dibagikan berdasarkan pada harga awalnya ya. Jadi hampir sama tadi dengan Lespeyres. Nah ini. Jadi Lespeyres itu indeksnya ditentukan SP dikali NQ kali 0. SP 0 dikali Q 0. Nah, sedangkan pasti formula SP ya, NQ N kali N ya. Kemudian SP0 dikali QN. Kemudian rumus Fisher formula ya. Jadi diakarkan ya. Nah, jadi diakarkan dengan Fisher formula. Jadi kalau dengan SPSS ini semuanya bisa di-apply-kan ya untuk mencari naiknya perubahan harga. Jadi seluruh dari item yang moneter atau juga non moneter dihitung ya formulanya menggunakan Fisher ya, menggunakan Lespeyres ya, menggunakan pasti formula ya. Nah itulah ya. Jadi apa ya? General price level accounting ini kapan diperlukan kira-kira? Ya, kalau seperti negara Indonesia ini seperti negara Venezuela ya kan. Nah itu. Jadi kalau ada negara seperti Venezuela wajiblah kita gunakan laporan keuangan tingkat harga umum. Di mana katanya satu bungkus roti harganya bisa sama dengan harga sepatu katanya. Nah, kalau seluruh harga barangnya seperti itu, maka wajib kita menggunakan laporan keuangan tingkat harga umum, general price level. Tapi kalau kondisinya di Indonesia saat ini dan di dunia saat ini rata-rata inflasinya 2% ya kan? Ya nggak banyak naikkan harga ya kan? 2%. Itu kan perhitungan inflasi menurut BPS ya kan 2%. Di Siantar dengan Medan beda inflasinya. Nah, dengan Banda Aceh beda inflasinya 2%. Artinya kalau kita beli mie Aceh misalnya kan satu piringnya berapa? Ya, satu piringnya ada yang 10.000, ya ada yang 11.000. Ya kenapa? 11.000 bisa beda. Ya karena ada inflasi. Nah itu. Tapi kalau di negara-negara khusus seperti Venezuela tadi kan, satu piring mie ya harganya bisa 1 juta rupiah. Nah kalau seperti itu periodenya maka ya itu tadi ya general price level adjusted accounting ini diterapkan ya dengan menggunakan formula-formula tadi.
Ya, silakan adik-adik sekalian, ada yang mau kita diskusikan dari topik ini? Ya. Jadi untuk tingkat harga umum saya kira itu sajalah yang perlu disampaikan ya.